apa yang saya lakukan itu sesuai dengan Pancasila itu. Dan barangkali ini Bu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini. Ya, sebagian besar dibantu dengan kepala rumah tangga tentunya. Tapi sebagian mengenai suatu kebijaksanaan itu semuanya saya yang menentukan. Jadi tetap ibu dan ibu di rumah, ibu rumah tangga. Ya. Sudah barangkali begitu Bu. Terima kasih banyak, ini kita diberi kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah mempunyai keinginan untuk wawancara dengan saya, menanyakan segala sesuatu. Tapi memang yang muda-muda kan harus juga nimba pengalaman ya Bu, pengalaman dari calon pengganti Bu. Dan generasi pengganti. Dan saya harapkan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu akan memberikan pelindungan dan bimbingannya kepada anak-anak sekalian. Amin. Dan tahu menempatkan diri sebagaimana mestinya dan dapat mengambil bagian dalam perjuangan untuk menegakkan, mengisi dan mencapai tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Orek-orek atau pesan atau sudah banyak sekali orek-orek buat kenang-kenangan kamu. Iya dulu. Ini tadi kan kenang-kenangan pertanyaannya tadi. Itu dia. Gimana nih Pak? Masih ingat? Ingat Masih ingat ya? Ingat sekali. Ini gimana nih Pak ceritanya? Dan pada saat itu tuh Bapak masih duduk di bangku SMA ya? Ya, saya SMA kelas 3. Oke, gimana Pak ceritanya kok bisa akhirnya Bapak membawa acara? Ini unik banget, menarik Pak. Iya. Jadi waktu itu saya pemret SMA kelas 3, nama program Tanah Merdeka. Tanah Merdeka itu adalah anak-anak SMA yang diseleksi. Ada juga mahasiswa tahun pertama, tahun kedua. Setelah mereka diseleksi, dipilih untuk menjadi, waktu itu namanya Tanah Merdeka, reporter Tanah Merdeka. Nah, kita itu menjadi interviewer, mewawancara tokoh-tokoh. Kenapa? Karena TVRI waktu itu dipimpin oleh Pak Ishadi. Pak Ishadi ingin anak-anak muda melihat role model sebagai opsi buat mereka. Tokoh-tokoh sebagai role model. Nah, tapi yang wawancara anak muda sendiri, bukan orang TVRI. Yang seru senior-senior. Jadi saya termasuk yang terseleksi di situ. Lalu saya menjadi aktif di sana dan jadi pemret. Jadi saya mewawancara banyak sekali. Dan saya wawancara Pak Fuad Hasan di ruangan yang kemudian hari saya jadi Mendikbud di ruangan itu. Oh waduh. Saya SMA tuh. Saya ini menarik banget nih pemirsa. Lalu saya wawancara Pak Wiyogo Atmo Darminto di ruang kerjanya, yang kemudian saya jadi Gubernur Jakarta di ruang kerja beliau. Karena tanpa kita pernah tahu. Iya, betul. Tapi saya wawancara juga dengan Krisye, dengan Taufik Ismail, dengan MH, Eros Jarot, banyak sekali. Ya seniman, ya budayawan, ya tokoh politik, ya macam-macam. Nah, kemudian cara kami kerja itu berangkat dari Jogja ke Jakarta, pas saat liburan, itu wawancara sebanyak-banyaknya. Terus nanti pakai buat stok. Di stok untuk ditayangkan, kan itu nggak ada batas waktunya. Nah, waktu itu kami minta wawancara Pak Harto. Karena pada itu kami bilang, Pak Harto itu sama petani ada kolom pencapir. Kenapa nggak boleh sama anak SMA? Nah, tapi kelihatannya waktu itu mereka itu begini, sebelum dikasih Pak Harto, coba Butin dulu. Nih, wawancara Butin gimana nih? Kalau Butin oke, nanti baru Pak Harto. Kira-kira gitu loh, bayangan saya. Lalu kemudian
kita wawancara Bu Tina. Itu juga unik. Kami menginap di semacam youth hostel gitu Oke. di Ancol, disiapin milik DKI waktu itu. Jadi DKI punya asrama, Iya. kami kontak Pak Gubernur Wiyogo, terus sama Pak Wiyogo dikasih tempat di situ. Kami nggak tahu apakah disetujui apa tidak, kan kita minta wawancara, nggak ada kabar. Tahu-tahu maghrib, kami dapat kabar dikasih tahu besok wawancara, lalu diminta masukin pertanyaan malam ini. Dah, kita belum punya pertanyaannya. Terus mereka itu bilang nanti pertanyaannya dikirimkan saja. Jadi saya ke resepsionis di hotel itu, pinjam mesin ketik, duduk mesin ketik itu, berdua bertiga, yuk kita tulis pertanyaan buat Putin besok. Tulislah, saya yang ketik pertanyaan itu. Lalu kemudian kita kirim pertanyaannya ke ajudannya gitu. Oke, ya. Nah, besoknya kita datang ke Cendana. Dan pada saat itu kita wawancara itu nunggu di ruangan agak panjang gitu. Acara mulai. Nah, ketika saya datang, saya baru tahu pertama kali tuh ada namanya laser printer. Laser printer seperti Waktu apa itu tuh ya? printernya tuh, karena zaman saya dulu waktu itu masih dot matrix. Oke. Tahu ya printer dot matrix tuh, yang bunyi Iya. gitu. Nah pas di situ pertanyaan saya udah diubah menjadi pertanyaan yang diketik ulang Iya, oke. dengan laser printer. Saya bilang, wih keren bener lah printernya tuh. Terus udah ada jawabannya. Jadi pertanyaan saya yang kita susun, terus ada jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mulai ngobrol, itu hilang semua itu. Pertanyaannya nggak kepake lagi, Jadi nggak- jawabannya nggak kepake lagi. Kenapa? Karena ya conversational. Ya seperti Natural hari ini. aja ya. Ya, kita ngobrol. Ini Anda menyusun pertanyaan, Iya, tapi iya. ketika udah jalan kan ngobrol. Terjadilah itu obrolan sampai selesai wawancaranya dan ternyata ketika Butin wafat, mereka mencari wawancara, itu satu-satunya wawancara yang Butin diajak ngobrol yang santai, yang rileks, dan itu pengalaman.